Selamat datang kembali di cerita Bayangan Malam. Di episode kali ini, kami membawakan kisah nyata yang terjadi di Kota Blora, sebuah pengalaman mencekam yang dialami seorang pria sepulang tampil dari sebuah acara malam hari. Dalam gelapnya jalanan dan sisa hujan yang turun, ia dihadapkan pada sosok yang hanya dikenal lewat cerita horor, pocong. Apa yang awalnya tampak seperti perjalanan pulang biasa berubah menjadi malam penuh teror yang takkan pernah ia lupakan. Simak kisah selengkapnya, dan bersiaplah, karena kegelapan malam menyimpan lebih dari sekadar bayangan. Langit malam di atas Kota Blora malam itu tampak kelabu pekat. Awan menggantung berat sejak sore, dan kini, tepat pukul 9 malam, hujan deras mengguyur kota kecil di Jawa Tengah itu tanpa henti. Di balik panggung acara kampus yang baru saja usai, Dimas, seorang mahasiswa semester 5 dan anggota panitia acara, berdiri mematung memandangi langit yang terus menumpahkan air tanpa ampun. Acara berjalan lancar, semua penampil sudah tampil, sorak-sorai penonton perlahan memudar. Namun kini, saat seharusnya mereka bisa pulang, hujan seperti sengaja menahan mereka lebih lama di pelataran kampus. Semua peralatan panggung dan properti acara belum bisa dibawa kembali ke gedung pusat, perlengkapan elektronik tidak boleh basah. Dimas dan teman-temannya tidak punya pilihan selain menunggu. Waktu terus berjalan. Jarum jam merayap ke angka 11 malam, dan barulah hujan mulai mereda, menyisakan rintik-rintik kecil dan udara yang terasa dingin menusuk tulang. Kuli angkut segera dipanggil, dan sebagian besar panitia bergegas memuat perlengkapan ke dalam mobil kampus. Namun Dimas memutuskan untuk tinggal sebentar. Masih ada hal yang harus ia bicarakan dengan salah satu dosen penyelenggara acara. Di sisinya, seorang temannya, Novi, menunggu dengan sabar sambil menggosok-gosokkan tangan untuk mengusir dingin. Setelah percakapan singkat yang penuh formalitas dengan sang dosen, Dimas dan Novi berjalan bersama melewati koridor kampus yang gelap menuju area parkir. Lampu-lampu taman berpendar lemah tertutup embun, dan air menggenang di beberapa sudut jalan setapak. Di parkiran yang sepi, hanya ada suara gemericik sisa hujan dan langkah kaki mereka yang menyentuh genangan air. Saat Dimas hendak menyalakan motornya, ponselnya bergetar. Nama Ricky muncul di layar, teman kosnya yang menanyakan apakah Dimas akan datang malam itu juga. Ia menepi sebentar, menjawab panggilan itu sambil duduk di atas motor yang masih dingin. Obrolan mereka singkat, hanya memastikan kalau Dimas dalam perjalanan. Setelah selesai, Dimas mengantar Novi ke rumah saudaranya yang tidak terlalu jauh dari lokasi acara. Perjalanan mereka hening. Jalanan Kota Blora yang biasanya masih menyisakan aktivitas malam itu terasa sangat sunyi. Hanya sesekali ada satu atau dua kendaraan melintas. Dimas merasakan sesuatu yang janggal. Bukan hanya karena malam yang terlalu sepi, tapi karena firasat buruk yang menggantung di dadanya sejak mereka meninggalkan kampus. Setelah mengantar Novi, Dimas pun berbalik arah. Ia ingin menuju kos Ricky yang berada di sisi utara kota. Tapi untuk sampai ke sana, ia harus melewati Jalan Taman Sari, sebuah ruas jalan yang dikenal angker oleh sebagian warga lokal. Konon, sudah beberapa kali ada cerita penampakan di sana. Bahkan sebuah blog lokal pernah menuliskan kisah penampakan pocong di jalan itu. Dimas sempat ragu, berpikir untuk mencari jalan memutar. Namun waktu sudah larut, dan ia ingin segera tiba di kos. Ia menarik napas panjang, memantapkan hati untuk melewati Jalan Taman Sari. Saat motornya menyusuri tikungan menuju kawasan itu, jam tangannya menunjukkan pukul 12:03 malam. Udara makin dingin, rintik hujan masih turun dari langit seperti air mata yang tak kunjung reda. Pepohonan besar di sepanjang jalan seperti menyimpan sesuatu yang sedang menunggu dalam diam. Jalan itu benar-benar lengang. Tak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Tak ada suara manusia, hanya ada Dimas, motornya, dan suara gemericik air dari selokan. Bulu kuduknya mulai berdiri. Ia merasa seperti sedang diawasi. Meski terus mencoba berpikir logis, jantungnya berdetak makin cepat. Ia memperlambat laju motornya, berusaha menghindari jalanan licin. Sorot lampu motornya menyapu sisi jalan yang dipenuhi bayangan dan kabut tipis. Dan saat pandangannya mengarah ke sisi kanan jalan, tepat di tikungan menjelang tanjakan kecil, matanya menangkap sesuatu. Awalnya hanya seperti asap putih yang mengambang di udara, samar di antara pepohonan. Tapi, asap itu tak hilang, justru makin padat.
Bentuknya perlahan menyerupai sosok. Dimas memperlambat motor, matanya tak lepas memandang. Dari asap putih itu muncul kain panjang, lusuh, basah, dan menggelantung. Sosok itu makin jelas. Bukan bayangan, bukan kabut, bukan ilusi. Itu adalah pocong. Sosok itu kini tak lagi sekadar bayangan atau asap putih. Dalam jarak yang cukup jelas, Dimas bisa melihat bentuk tubuh terbungkus kain kafan kotor dan basah. Pocong itu berdiri diam, menempel di pagar besi yang berlumut di sisi kanan jalan. Kepalanya tertunduk, dan tubuhnya yang membusuk tampak perlahan bergerak-gerak, seperti bersiap melakukan sesuatu. Dimas menahan napas. Udara malam terasa membeku. Tak ada suara lain kecuali detak jantungnya sendiri yang bergema dalam dada. Ia tidak tahu harus berhenti atau terus melaju. Tapi saat itu, ia merasa seperti ditancapkan di jalan, tak bisa berpaling, tak bisa kabur. Lalu, kepala pocong itu perlahan menengadah. Gerakannya kaku, seperti patah-patah. Matanya terbuka lebar, melotot ke arah Dimas. Wajahnya hitam legam, matanya merah menyala, menembus sorot lampu motor yang lemah. Mulutnya tertutup, tapi ekspresi wajah itu seakan menyampaikan amarah, dendam, atau mungkin rasa lapar. Dimas terkejut dan secara refleks memalingkan wajahnya ke depan, mempercepat laju motor. Tapi ia merasa kehadiran makhluk itu tak hilang. Seperti ada sesuatu di sampingnya. Seperti ada mata yang terus mengawasi dari sisi kanan. Dalam gemetar dan ketakutan, Dimas melirik kaca spion. Pocong itu ada di sana. Refleksi wajah hitam dan tubuh terbungkus kafan menyeringai dalam spion motornya. Sosok itu seakan menempel di samping, padahal tak ada bayangan di jalan. Dimas tersentak, hampir saja hilang kendali. Ia merapatkan jaket, mencoba membaca doa secepat yang ia bisa. Namun setiap kali ia melirik kaca spion, pocong itu tetap muncul, bahkan lebih dekat. Tak sanggup menahan rasa takut, ia menunduk dan fokus pada jalan. Tapi kemudian, duk, motor bergetar keras. Dimas terkejut dan hampir terlempar dari jok. Ia menghentikan laju motor dengan rem mendadak, lalu menoleh ke belakang. Awalnya ia mengira ia melewati polisi tidur, gundukan kecil di jalan. Tapi saat ia menoleh, bukan polisi tidur. Yang tadi ia lewati adalah pocong itu sendiri, yang entah bagaimana kini berbaring di tengah jalan dengan tubuh tertekuk aneh, terbungkus kain putih kotor yang mulai robek di beberapa sisi. Dimas ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Pocong itu perlahan bangkit, tubuhnya bergetar, lalu berdiri, tanpa proses seperti manusia bangun, tiba-tiba saja berdiri tegak. Dan seperti di luar nalar, makhluk itu melayang, menghilang dalam sekejap. Namun tak sampai beberapa detik, ia muncul kembali, tepat di depan motor Dimas. Wajahnya kali ini lebih jelas. Hitam, berkerut, seolah pernah terbakar. Kafan di kepalanya nyaris lepas, memperlihatkan sebagian tengkorak yang membusuk. Sorot matanya kosong, namun menusuk. Tanpa pikir panjang, Dimas menancap gas. Motornya meraung melaju cepat, tak peduli lagi pada lubang jalan atau genangan air. Ia melaju secepat mungkin, seolah nyawanya sedang dipertaruhkan. Di tengah kecepatan tinggi, ia tak berani menoleh ke belakang. Tapi perasaannya tetap sama, pocong itu masih mengikutinya. Ia terus membaca doa, campur aduk antara zikir dan rasa panik. Jalanan yang sepi menjadi keuntungan, karena ia bisa memacu motornya tanpa hambatan. Namun ketakutannya justru kian dalam, karena tidak ada satupun manusia lain yang bisa ia mintai tolong. Dan saat lampu-lampu kota mulai muncul di kejauhan, pertanda ia mulai meninggalkan jalan Taman Sari, Dimas mulai merasa sedikit lega. Tapi tubuhnya masih gemetar, keringat dingin membasahi leher dan punggungnya, meski udara masih dingin. Sesampainya di depan kos Ricky, ia segera masuk ke halaman, memarkir motornya tergesa-gesa, dan mengunci pagar dengan tangan gemetar. Ia melihat sekeliling, sunyi. Namun ketika ia melangkah hendak masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara gesekan, seperti sesuatu menggaruk ranting pohon. Matanya tertuju pada pohon besar di pojokan halaman. Di sana, sesuatu berwarna putih bergantung di antara dahan.
Dimas mematung di halaman kos Ricky. Pandangannya terkunci pada benda putih yang tergantung di dahan pohon besar. Dahan itu bergoyang perlahan, meski angin hampir tak terasa. Suara gesekan dari ranting pohon itu menyatu dengan sunyi malam, membuat suasana semakin mencekam. Apakah itu karung, atau sesuatu yang lain? Perlahan, Dimas melangkah lebih dekat, mencoba mengintip lebih jelas. Napasnya tersengal, dan langkahnya tak stabil. Dalam sorotan samar lampu teras, akhirnya ia melihat benda putih itu hanyalah karung plastik bekas, tersangkut di dahan, basah karena hujan. Dimas menarik napas panjang, mencoba mengembalikan detak jantungnya yang sejak tadi seperti ingin meledak. Tapi tetap saja, perasaan tidak enak masih mengendap kuat di dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam rumah dan menghampiri kamar Ricky. Tok, tok. Ricky membuka pintu, sedikit terkejut melihat Dimas yang wajahnya pucat dan bajunya basah oleh keringat meski baru saja naik motor. Astaga, lu kenapa, Mas? Tanya Ricky dengan nada panik. Dimas masuk tanpa menjawab. Ia duduk di kasur, menunduk, dan mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa detik, barulah ia mulai bercerita. Ia sampaikan semua, dari saat mengantar Novi, melewati jalan Taman Sari, melihat asap putih yang menjadi pocong, dikejar, bahkan menabrak pocong itu sendiri. Ricky mendengarkan dengan serius, namun ada gurat keraguan di wajahnya. Lu yakin itu bukan cuma halusinasi karena capek atau takut duluan? Tanya Ricky pelan. Aku yakin banget, Ki. Mataku sendiri yang lihat. Pocong itu beneran ada. Mukanya hitam, matanya melotot, dan dia ngikutin aku sepanjang jalan, jawab Dimas sambil masih gemetar. Mereka duduk dalam diam cukup lama. Lalu Dimas menambahkan, gue ngerasa dia belum pergi, Ki. Kayak masih ada di sekitar sini. Ricky akhirnya menyalakan TV, membiarkan suara televisi menepis keheningan malam. Mereka berdua mencoba tidur, meski tidur yang datang malam itu tak benar-benar bisa disebut istirahat. Pagi harinya, Dimas tetap merasa tidak enak. Saat sarapan bersama Ricky, ia memutuskan untuk menceritakan kejadian semalam kepada teman-teman band dan kampusnya. Beberapa percaya, sebagian lainnya menganggap itu efek sugesti karena kelelahan. Namun anehnya, dalam beberapa hari setelah itu, beberapa temannya pun mengaku mengalami hal serupa saat melewati jalan Taman Sari di malam hari. Ada yang melihat bayangan putih berdiri di sudut jalan. Ada yang mendengar suara tawa kecil yang melengking ketika melintasi jalanan kosong. Bahkan, ada yang mengaku motornya tiba-tiba berat dan terasa seperti dibonceng oleh sesuatu. Cerita Dimas bukan lagi cerita satu orang. Dari sana, tersebarlah kabar bahwa di jalan Taman Sari, Kota Blora, memang sering muncul penampakan pocong, terutama setelah hujan deras, di malam yang sunyi, di atas pukul 12 malam. Apa yang dialami Dimas malam itu mungkin sulit dipercaya. Tapi bagaimana jika kamu sendiri yang melewatinya? Apakah kamu akan berani melewati jalan Taman Sari setelah tengah malam? Jika kamu pernah mengalami kejadian serupa atau memiliki cerita horor lainnya, tuliskan di kolom komentar. Kami akan membacakannya di episode mendatang. Jangan lupa untuk like jika kamu suka cerita ini, komen untuk berbagi pengalaman, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Cerita Bayangan Malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan hati-hati jika melewati jalanan sepi malam ini.